Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang modal dan juga operasional. Nah, itu kadang-kadang kan yang sering jadi perdebatan bahwa kegiatan-kegiatan operasional itu dipisahkan dari modal. Ya modal itu modal dari desa atau dari manapun yang diperoleh, itu juga di dalamnya itu termasuk operasional. Nah dalam hal ini mungkin yang dipahami operasional itu hanya untuk gaji karyawan, untuk kebutuhan-kebutuhan yang rutin, nah, seperti itu ya, misalnya gaji, untuk bayar listrik, untuk transport dan lain sebagainya. Nah itu nanti kita bisa sisihkan dulu dari modal keseluruhannya. Apa saja sih sumber-sumber modal BUMDes itu? Modal BUMDes itu sumbernya satu dari penyertaan modal desa, kemudian dari hutang ke pihak ketiga atau pihak lain gitu ya. Kemudian dari hibah misalnya ada bantuan berupa peralatan itu termasuk modal. Nah kemudian juga investasi masyarakat itu juga termasuk modal. Di antaranya tentunya tabungan, kemudian investasi modal. Nah itu bisa digunakan sebagai modal BUMDes. Dari modal-modal itu dipisahkan yang untuk kegiatan-kegiatan misalnya pembelian inventaris, untuk pembelian barang dagangan itu dipisahkan, kemudian untuk kegiatan-kegiatan operasional sendiri misalnya untuk bayar listrik, gaji karyawan, nah itu bisa dipisahkan. Nah caranya gimana? Nah, kita coba dulu sekarang terima modal dulu ya. Kita terima modal dulu, misalnya kita masukkan di halaman perdagangan gitu ya. Di kelompok perdagangan, kegiatan dagang gitu misalnya. Misalnya ini diterimanya di BUMDes gitu ya. Oke, kita terima di BUMDes misalnya tanggal 1. Nah, ini masuknya gimana? Masuknya mungkin itu ditransfer. Oke, ditransfer dulu ke bank gitu ya. Di akun kas yang ada di bank sebagai apa? Sebagai modal BUMDes. Nah, ini modal BUMDes. Nah, misalnya ini penyertaan modal desa, jumlahnya misalnya 100 juta. Ya, kemudian klik tambahkan, kemudian simpan. Nah, ini ceritanya gimana? Jadi kita BUMDes mendapat penyertaan modal dari desa, ditransfer berarti uangnya ada di bank. Nah, diletakkan di bank. Kemudian sebagai apa itu? Sebagai modal BUMDes gitu ya. Nah, sampai di sini pasti paham lah. Uangnya diletakkan di bank sebagai modal BUMDes. Hasil di neraca kita seperti ini. Kita punya uang di kas di bank ini, di bank ya 100 juta. Nah, ini debitnya. Lalu kreditnya ini sebagai apa? Sebagai modal. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sebagai modal. Nah, ini kita sudah punya uang nih 100 juta. Kemudian misalnya kita punya lagi modal lagi, kas masuk lagi. Nah, misalnya ini kita terima tunai nih, kita terima tunai misalnya. Kita terima tunai taruhnya di kas BUMDes, yang menerima BUMDes nih bukan unitnya misalnya. Kita letakkan di kas BUMDes, klik tambah. Nah kemudian sebagai apa itu? Nah, misalnya kita dihutangi ya, kita hutang, tulis gini. Nah kita cari hutang, misalnya hutang ke pihak lain gitu ya. Nah misalnya ini kita dihutangi. Pinjaman dari siapa gitu misalnya ya. Misalnya 50 juta. Nah seperti ini, kemudian klik tambah. Atau bisa juga dari hutang dagang gitu bisa. Kita beli belanjaan gitu kan misalnya bisa. Kayak gitu ya. Ini pinjaman dari pihak lain, kemudian kita simpan. Nah mungkin kita juga utang lagi, nah, bisa kita utang BRI atau Bank Mandiri atau apa gitu ya, misalnya kita utang tanggal 3, ini kita dapatkan utang misalnya. Nah uangnya di mana? Uangnya ada di kas di bank, karena kita utang di bank gitu ya. Di bank apa? Misalnya ini kita contohkan BRI, misalnya ini juga hutang juga nih. Nah ini misalnya hutang bank. Nah ini pinjaman bank gitu misalnya ya. Berapa? Kita dapatnya 25 juta misalnya.
kemudian klik tambah, kemudian kita simpan. Nah ini coba kita lihat di neracanya. Nah sekarang modal kita totalnya ada 175 ya. Ada di bank 125 terdiri dari penyertaan modal desa 100 dan hutang di bank 25. Kemudian ada di kas tunai kita, di kas di BUMDesnya itu ada 50 juta dari pinjaman dari pihak lain. Totalnya 175 juta. Nah, itu sekarang totalnya juga sama nih. Total aktifannya 175 juta, total debitnya gitu, total kreditnya juga 175 juta. Nah 175 juta itu apa aja? Hutang bank 25 juta, kemudian hutang pihak lain 50 juta, kemudian modal dari desa 100 juta. Nah inilah hutang-hutang ini yang dinamakan kewajiban yang kita nanti akan bayar tiap bulan gitu ya. Dari modal-modal ini kemudian kita punya kewajiban nih kan, misalnya kewajiban bayar bank sebulan misalnya 1 juta. Kemudian kita punya kewajiban misalnya bayar tenaga kerja kita sebulan 1 juta. Nah, berarti kita sudah punya 2 juta ya yang kewajiban kita. Kemudian untuk listrik, transport dan lain-lain kita mau nyisihin 1 juta misalnya. Nah, kita punya kebutuhan rutin selama sebulan itu 3 juta. Itu yang rutinnya misalnya. Nah, kemudian bagaimana kita menyisihkannya? Nah, kita bisa sisihkan uang dari modal yang ada ini. Kita bisa ngambil dari kas yang ada di bank ditarik tunai, kemudian diletakkan di kas bantu ini, kas kecil operasional ini, atau kita bisa ngambil dari uang tunai ini, uang tunai yang kas BUMDes ini dipisahkan. Ya, seperti itu ya. Kita punya kebutuhan 3 juta, oke kita sekarang menyiapkan uang 5 juta, ditaruh di kas kecil untuk kebutuhan operasional. Caranya gimana? Kita ambil dulu. Nah, kita keluarkan di kas keluar. Misalnya kita ngambilnya dari uang yang di bank ya, kita ambil nih contohnya ya. Kita ambil tanggal 4 untuk persiapan pengeluaran-pengeluaran itu. Nah, kita ambil dari mana uang itu? Kita ambil dari kas yang ada di bank. Nah, kemudian diklik tambah, kita letakkan di mana uang itu? Kita letakkan di kas kecil operasional untuk persediaan operasional. Nah, ini keterangannya tarik tunai untuk dana operasional, misalnya persediaan dana operasional gitu misalnya ya. Jumlahnya berapa kita ngambilnya? 5 juta misalnya. Nah kita punya kebutuhan yang harus dibayar tiap bulan 3 juta, ya kita nyisihkan 5 juta lah kalau ada kebutuhan-kebutuhan lain gitu misalnya. Kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah ini kalau kita lihat di neraca lagi, uang yang ada di banknya sekarang tinggal 120 juta. Nah, sekarang kita punya kas kecil operasional di 5 juta. Nah, uangnya tetap kan, uang kas kita itu ada 175 juta seluruh modal kita. Kemudian yang tunai dalam berbentuk tunai ada 55 juta. Yang di bank ada 120 juta. Nah seperti ini ya, nah, tinggal dipindahkan aja uangnya dari bank ditarik, diambil, diletakkan di kas operasional untuk memenuhi kegiatan-kegiatan nanti. Nah kemudian penggunaannya bagaimana? Penggunaannya, nah kemudian kita gunakan uang itu, misalnya untuk cicilan bank, nah kita bayar, berarti kita kas keluar kan kita nyicil ya. Nah ini kita di menu kas keluar. Nah kita sekarang nyicil, ini karena untuk persediaan kas keluar gitu ya. Misalnya nyicil bank, tambah, kita nyicil tanggal berapa misalnya gitu. Kita nyicil tadi pinjamnya tanggal 4 ya, kita nyicilnya tanggal 4 bulan depan, bulan Februari asumsikan ya. Kemudian klik tambah, diambilkan dari mana? Kita ambilkan uangnya dari kas kecil operasional ini. Nah, kemudian klik tambah, untuk apa? Untuk bayar hutang ya, kita masukkan ke hutang. Kita masukkan ke hutang bank misalnya. Kita misalnya bayar cicilan. Nah, bayar cicilan gitu ya. Berapa? 1 juta misalnya.
Oh kok 10 juta? 1 juta. Kemudian klik tambahkan. Kemudian untuk apa lagi? Kemudian misalnya kita bayar listrik. Oh nanti ini bayar utangnya kan bulan depannya, kita simpan dulu sekarang nanti kita bayar listrik ya. Nah kemudian kita klik tambah, kita keluar lagi nih duitnya, tapi nggak di Februari, kita keluarnya di Januari ya. Itu kan contoh untuk bayar utang. Nah ini untuk Februari tanggal 20 kita bayar listrik misalnya, kita ambil lagi dari kas operasional, klik tambah. Nah ini kita beban sekarang masuknya, beban, ayo misalnya beban operasional dan administrasi umum misalnya ya. Bayar listrik, berapa bayarnya misalnya 200.000. Oke, kemudian klik tambahkan. Nah kita udah bayar listrik, kemudian kita simpan. Kemudian ada lagi ini pengeluaran, misalnya di akhir bulan Januari tanggal 28 misalnya untuk gaji karyawan gitu ya. Kita ambilkan dari mana? Kas kecil operasional lagi. Kemudian klik tambah, ini beban lagi. Nah kita bayar beban lagi. Nah sekarang beban gaji. Nah ini bayar gaji karyawan atau pekerja. Misalnya 1 juta. Nah gini ya, 1 juta, 1 orang gitu misalnya. Klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah sekarang kita cek neracanya. Kita cek neracanya di akhir bulan Januari. Kalau ini nggak kelihatan kan kita transaksinya tadi di akhir bulan Januari. Nah uang kas kecil kita sekarang tinggal 3.800.000. Ini posisi di akhir bulan Januari sebelum kita bayar listrik ya. Sebelum kita bayar utang, Bang. Nah, kita tadi bayar listrik 200 sama bayar gaji karyawan. Nah, listrik dan gaji karyawan itu menjadi beban. Maka nanti akan muncul di sini. Di laba berjalan kita minus. Asumsikan kita belum punya pendapatan gitu ya. Nah kita minus 1.200.000, yang 200 bayar listrik, yang 1 juta bayar karyawan. Nah itu kan akan muncul di sini minus. Nah tapi kita sudah mengalokasikan dana di sini, seandainya kita nggak punya pendapatan, kita bisa bayar karyawan kita. Jangan sampai kita kasnya 0, kemudian harus gaji karyawan, lah kita harus cari uang dari mana gitu ya. Makanya kita harus nyisihkan uang dulu, kasihan kan kalau orang kerja nggak dibayar. Jadi kita sudah nyisihkan uang dulu untuk persiapan-persiapan pengeluaran kita dalam 1 bulan ke depan gitu ya misalnya. Nah, kemudian tadi uangnya di mana? Itu uang yang untuk bayar cicilan hutangnya. Nah kita kan tadi bayar hutangnya di Februari, kita lihat di akhir Februari aja ya. Nah kemudian kita tampilkan. Nah yang tadinya kita uang kasnya ini, uang kas kecil untuk persediaan operasionalnya ini tinggal 3.800.000. Sekarang tinggal 2.800.000 karena yang 1 juta sudah bayar utang gitu ya. Nah jadi uang tunai yang kita pegang sekarang tinggal 52.800. Nah utang itu tidak menjadi beban, mengurangi kas tapi tidak menjadi beban kita karena kita kan mengurangi pinjamannya gitu ya. Jadi nah ini kita lihat utang bank kita yang tadinya 25 juta sekarang tinggal 24 juta. Nih tinggal 24 juta. Karena yang 1 jutanya sudah dibayar gitu ya. Nah ini laba ruginya tidak terpengaruh. Nah, tapi utang kita jadi berkurang, istilahnya modal kita jadi berkurang. Uang yang sudah kita terima tadi berupa hutang 25 juta kita kembalikan ke yang ngutangi 1 juta gitu ya. Nah kita masih menderita kerugian 1.200.000 karena belum ada pendapatan tapi kita sudah mengeluarkan beban. Nah kurang lebih seperti itu penggunaan kas kecil operasional ini ya, dan pengaruh-pengaruhnya. Nah ini juga termasuk nanti uang tunainya kita ini mempengaruhi pengeluaran kita, cash flow kita, posisi uang tunai kita. Jangan sampai kita nggak punya uang tunai ketika kita punya kewajiban gitu ya. Misalnya kita harus bayar utang 1 juta kok kita nggak punya, lah kita mau cari utang dari mana, bayarnya dari mana, apa cari utang lagi buat bayar utang kan gitu. Atau jual aset buat bayar utang kan ya nggak mungkin, prosesnya lama. Jadi kita harus menjaga ketersediaan cash flow ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin bisa dipahami penggunaan kas operasional ini, kas kecil operasional ini, yaitu kita menyisihkan modal
dari modal utama BUMDes untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional. Kita nyisihkan dulu uangnya. Misalnya kita perkirakan punya kewajiban dalam 1 bulan 2 juta, kemudian kita ngambil dari kas yang ada di BUMDes, kita atau kas yang ada di bank persediaannya disisihkan, dimasukkan kas kecil operasional ini senilai 3 juta. Jadi nanti kalau dikeluarkan 1 juta, 2 juta masih ada sisa 1 juta. Nanti bulan depannya lagi kita ambilkan lagi dari sini. Nah ini contohnya ya, ini di bulan Februari misalnya kita ambil lagi kas keluar. Kita keluarkan dari misalnya ini kita praktekkan di Februari ya. Di bulan Februari tanggal 1. Nah, atau setelah tanggal 4 bayar tadi ya kita tanggal 10 lah. Nah, ini kita ngambil lagi uangnya. Kita ambil sekarang dari kas BUMDesnya misalnya dari kas BUMDesnya. Klik ya. Dan klik tambah. Nah, ini dimasukkan ke kas kecil operasional tadi. Nah, kas kecil operasional misalnya ini apa namanya? Pemindahan untuk kas operasional gitu ya. Misalnya berapa? Sekarang tadi kita nyisihkan 3 juta. Nah, agar tetap terjaga 5 juta gitu misalnya kita nyisihkan 3 juta. Klik tambah, kemudian simpan. Nah, ini kita bisa cek juga di neracanya. Nah, kita sudah punya uang lagi nih kas kecil operasionalnya nih 5 juta. Oh, kok tanggal ini? Tanggal Februari ya. Februari tanggal 10. Nah, ini kita punya 5.800.000 yang kita nyisihkan tadi 3 juta, berarti yang 2.800.000 sisa bulan sebelumnya. Nah, ini sekarang kita punya 5.800.000 karena diambilkan dari kas BUMDes. Dari kas BUMDes ditaruh ke sini ya. Dari kas BUMDes dipindahkan ke kas kecil untuk kebutuhan-kebutuhan operasional rutin seperti itu. Nanti penggunaannya juga seperti yang di video tadi, yang sudah dicontohkan tadi ya. Oke, demikian ya kurang lebih penggunaan kas operasional ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.